Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadis yang ke-31 daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Haqiqatu zuhdi wa thamaratuhu. Hakikat tentang zuhud dan buah daripada perilaku zuhud. Para jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Muharram, ini malam insyaallah akan kita bahas terkait dengan hadis ke-31 daripada kitab Arba'in An-Nawawi terkait dengan masalah hakikat zuhud dan buah daripada perilaku zuhud. Banyak orang yang salah paham terkait dengan pengertian zuhud. Beredar di kalangan orang awam bahwasanya yang dimaksud dengan zuhud itu adalah meninggalkan duniawi, gak kerja, gak bermewah-mewahan, gak banyak harta. Nah, sebagian daripada kalangan awam mereka berkata bahwasanya itu adalah definisi daripada zuhud. Hal ini terjadi di masa keruntuhan dinasti Abbasiyah di akhir-akhir, maka banyak di antara orang-orang yang berpakaian compang-camping, enggak kerja, kemudian mereka meminta sedekah dari orang lain. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Mereka menganggap bahwasanya yang mereka laksanakan itu adalah zuhud dengan berpakaian kasar, berpakaian compang-camping, makan sesuatu yang keras dan tidak menikmati makanan-makanan yang mewah. Nah, itu kata mereka itu adalah zuhud. Sebab dalam pikiran mereka yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang berbau dunia. Nah, ini kesalahan daripada mindset mereka, pengertian mereka. Kalau yang diambil pengertian seperti itu, ya coba lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang kita kenal dengan orang yang paling kaya dan orang yang dermawan. Kalau yang dianalogikan oleh mereka orang-orang sejak keruntuhan dinasti Abbasiyah yang berpakaian compang-camping, bahwasanya zuhud adalah meninggalkan harta-harta dunia, maka Nabi Sulaiman enggak dikatakan zuhud kalau begitu. Dan ini salah. Apa pengertian zuhud nanti akan kita bahas setelah kita membaca hadis yang ke-31 daripada hadis Arba'in Nawawi. An Abil Abbasi, dari Sayyidina Abul Abbas, nama aslinya Sahli bin Sa'din As-Sa'idi, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, si laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal, suatu perbuatan. Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu, yang jika aku kerjakan amal tersebut, ahabbani Allahu, maka Allah akan mencintai aku, wa ahabbani an-nasu, dan manusia juga akan mencintai aku. Faqala, maka Rasul menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallahu. Izhad fid dunya, berzuhudlah kamu di dunia. Apa manfaatnya?
yuhibbukallahu, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasu, dan berzuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbukan nasu, niscaya manusia akan mencintaimu. Haditsun hasanun, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selainnya, bi asanida hasanati, dengan sanad yang hasan. Para bapak dan ibu sekalian, di sini Rasul memberikan dua tata cara bagaimana agar Allah mencintai kita dan bagaimana agar manusia mencintai kita. Cara yang pertama, kalau kita pengen dicintai Allah, maka kata Rasul, izhad fid dunya, berzuhudlah kamu di dunia. Apa makna zuhud? Az-zuhdu lugatan al-i'radu anisyai'i ihtiqaran lahu. Yang namanya zuhud itu adalah berpaling menurut bahasa. Menurut bahasa, zuhud itu adalah berpaling dari sesuatu karena meremehkan sesuatu tersebut. Itu pengertian zuhud. Berpaling dari sesuatu karena meremehkan sesuatu tersebut. Saya menganggap bapak itu remeh, semisal, ya. Kemudian saya nggak mau kumpul sama bapak, artinya saya berpaling dari bapak. Ada bapak di mana, saya nggak mau ada di situ. Itu namanya zuhud menurut bahasa, ya. Terhadap apapun itu kita berpaling karena kita meremehkan sesuatu tersebut. Menurut bahasa itu dikatakan zuhud, ya. Ibu kesel sama suami, kalau tidur ngasih punggung, madep tembok, karena suami ibu lemah, semisal begitu, ya. Ibu berpaling darinya, itu namanya zuhud. Jadi besok kalau ditanya, Bu, Tamang kalau ditanya, Mama kok tidur ngadep tembok, Mama lagi zuhud, berpaling dari bapak, gitu. Itu menurut bahasa. Sedang zuhud menurut istilah adalah akhdhu qadri darurati minal halalil mutayakinil halli. Ini saya katakan dulu ya, zuhud menurut istilah itu banyak. Ulama mendefinisikan amat sangat banyak. Cuman yang paling ngetop ya, paling masyhur di kalangan orang ya, bahwasanya zuhud itu akhdhu qadri darurati, mengambil bagian yang darurat, yang dibutuhkan, minal halali, daripada sesuatu yang halal, al mutayakinil hilli, yang diyakini sesuatu itu benar-benar halal. Bagaimana Datuk? Begini Pak, Bapak besok kebutuhan buat besok berapa duit? Buat makan, buat ongkos, buat anak bini dan segala macam, semisal 200.000. Hari ini Bapak kerja, kemudian Bapak seharusnya dapat menghasilkan 500.000. Tapi ketika Bapak dapat 200.000, Bapak stop. Bapak buka toko jam 9 pagi, ya kan? Nah kemudian jam 9 buka, jam 10 udah dapat 200.000. Ya, udah dapat 200.000, Bapak berhenti, Bapak tutup toko. Padahal baru jam 10. Kenapa? Pikiran Bapak, saya udah dapat kebutuhan saya buat besok. 200.000 saya ini cukup untuk menghidupi saya, menafkahi anak istri saya, buat belanja ini, buat belanja itu. Udah, itu namanya zuhud. Dan diyakini yang Bapak dapat itu benar-benar halal. Wong Bapak kerja kok, wong Bapak jual beli kok, itu kan benar-benar halal, dari cara yang halal. Nah ini kategori zuhud menurut istilah. Tapi jangan disalahpahami bahwasanya zuhud itu kita kagak boleh ngumpulin harta sampai banyak. Ya, ini tolong mindsetnya nanti dibenerin dulu. Begini, soal apa? Imam Al-Ghazali, dulu kan Imam Al-Ghazali itu sebelum beliau ngarang Ihya Ulumuddin, beliau ngarang kitab fikih Al-Wasit Al-Basit, beliau berfatwa. Ya, fatwanya begini Pak, Imam Al-Ghazali, dan saya sangat setuju gitu.
Kata Imam Al-Ghazali begini, kalau ada orang berfatwa bahwasanya dirinya itu wajib berzuhud dengan semisal dia hanya mengambil sesuatu yang halal untuk apa yang ia butuhkan untuk hidupnya esok. Besok cuman butuh beras barang 2 liter dan uang senilai 50.000. Kata orang tersebut, ini untuk mencukupi hidup saya. Besok udah cukup dengan hidup segitu doang, maka dia berhenti nyari duit karena udah cukup. Selebihnya dia pakai buat ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, ini bagus. Ini bagus, ya. Tapi jangan pernah kita menfatwakan bahwasanya zuhud itu cukup untuk hanya mengambil yang cukup untuk sekedar nyambung hidup esok hari. Kalau dia memfatwakan, kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang memfatwakan hal tersebut wajib bagi orang lain untuk mencari kebutuhan hidup sekedar untuk hidupnya esok hari saja, maka ini berbahaya. Kenapa? Karena mansus dalam Al-Quran dan dalam hadis. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi katakan bahwasanya haji itu wajib bagi mereka yang mampu. Bahwasanya umat Islam wajib mengeluarkan zakat kalau udah mencapai nisab. Maka kata Imam Al-Ghazali, boleh bagi tiap-tiap umat Islam untuk mengumpulkan harta sampai kadar batasan nisab zakat ataupun biaya pelaksanaan haji. Haji sekarang berapa duit sih tahun ini? 50-an ya? 55 ya? 55 juta. Ya kita mau ngumpulin duit sampai 55 juta biar cukup untuk setoran haji, itu boleh banget. Kita ngumpulin duit bahkan sampai senisab zakat. Zakat pas tuh, zakat emas 20 miskol, kurang lebih 74, sekian. Kalau emas per gram sekarang berapa? 2 juta. 2 juta. Emas 2 juta. Taruh dah, semisal nisab emas 70, 2 juta kali 70 berapa? 140 juta. Kalau kita ngumpulin duit sampai 140 juta itu nggak apa-apa, bukan berarti kita nggak zuhud. Bahkan kalau difatwakan kagak boleh seseorang ngumpulin duit melebihi untuk kecukupan hidupnya esok hari, ini fatwa yang menyesatkan kata Imam Al-Ghazali. Sebab fatwa tersebut berarti dia kagak pengen Islam itu berkembang, nggak pengen orang-orang Islam itu menjalankan syariat Islam dari mulai zakat ataupun haji. Kalau semua mau orang Islam berpikiran seperti itu, boleh jadi Ka'bah ditutup, boleh jadi nggak ada lagi yang bayar zakat. Kenapa? Karena untuk mencukupi kehidupan esok hari saja. Ya, maka kan nggak jarang Pak, banyak ulama-ulama, bahkan ulama-ulama salaf, ini banyak orang-orang yang kaya, hartanya banyak, tapi dengan banyaknya harta mereka nggak ditaruh di dalam hati, ya nggak ditaruh di dalam hati. Zuhud itu tidak meletakkan harta duniawi atau tidak mencintai duniawi, dalam artian nggak ngotot nyari harta, nggak banyak mau ngumpulin harta untuk kepentingan duniawi semata. Lihat sahabat Utsman bin Affan. Siapa lagi yang kaya-kaya? Abdurrahman bin Auf. Oh kan kayanya banget Pak. Tapi sahabat-sahabat itu terkenal zuhud, tapi mereka kaya. Kok zuhud kaya? Iya. Maka kata ulama, enggak ngapa-ngapa. Tidak mengapa manakala orang memiliki harta banyak. Orang yang zahid, orang yang dikatakan zuhud, kemudian ia memiliki harta yang banyak dengan syarat dia kagak senang ketika hartanya nambah dan keadaannya nggak berubah ketika ia kehilangan hartanya. Mau banyak harta, mau
hartanya sedikit, ya biasa-biasa aja. Artinya hartanya enggak ditaruh di dalam hati. Kalau kita udah mampu untuk berperilaku seperti itu, boleh jadi kita udah masuk ke dalam kategori orang yang zuhud. Maka kita nggak bisa, yang namanya zuhud itu, kita nggak bisa nilai orang itu udah zuhud apa belum. Ya, yang bisa nilai pribadi masing-masing dan Allah. Karena zuhud itu terletak di dalam hati, bukan atas dasar apa yang nampak. Oh, zuhud banget dia. Mengapa? Itu bajunya udah lusuh banget, nggak diganti-ganti. Nggak begitu. Tapi yang namanya zuhud di dalam hati, diletakkannya. Manakala hartanya nambah, dia biasa-biasa aja. Manakala hartanya berkurang, dia normal-normal aja. Manakala ada musibah yang datang, nggak merubah keadaannya sama sekali. Bahkan ketika musibah datang, kata ulama, bagi orang yang zuhud, ketika datang suatu musibah, dia lebih menginginkan ganjaran yang Allah berikan ketimbang musibah itu hilang dari dirinya. Motor kita hilang, ya. Sebagai orang yang zuhud, kalau ada kejadian model begini, maka alhamdulillah titipan saya udah diambil sama Allah. Kalau saya sabar, maka saya akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah. Ya, bukan malah kita berdoa, ya Allah balikin motor saya ya Allah. Cicilannya baru banget lunas ya Allah, rugi banget saya rugi. Enggak. Ciri orang yang zuhud tuh begitu tuh kata ulama. Maka kita diperintahkan oleh Nabi, andai kata kita mau zuhud, ya, andai kata kita mau dicintai oleh Allah, maka zuhudlah di dunia. Jangan sampai kita taruh dunia itu di dalam hati kita. Sebab dunia itu, kata Allah, dunia itu adalah tempat yang fana. Bahkan kan kata ulama, dunia itu diambil dari kata dana yanudunuun, rendah, hina, dani. Dunia itu hina. Sesuatu yang hina kemudian kita pertahankan kan nggak pantas. Nah, maka kalau kita mau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kudunya kita berzuhud. Tapi apakah zuhud itu wajib? Nah, di sini dibilang, saya nukil Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, zuhud itu ada 3 bentuk. Al-awalu, yang pertama tarkul harami. Zuhud bentuk pertama adalah tarkul harami, meninggalkan segala sesuatu yang haram. Wahia zuhdul awami, ini zuhudnya orang awam. Nah, kita berkewajiban nih untuk zuhud. Tapi zuhud yang mana? Kalau kelas kita masih kelasan awam, kita cuma hanya meninggalkan sesuatu yang haram-haram saja, yang udah jelas dilarang oleh agama, kita tinggalin, gak kita lakuin, itu namanya kita udah zuhud. Tapi masih kelas awam, kelasannya anak SD. Gak boleh jajan permen ya. Ini ayah kasih uang 5.000, jangan jajan permen. Dilarang sama bapaknya, dia gak jajan permen, berarti dia zuhud dari sesuatu yang dilarang. Kita pun begitu. Jangan nyolong ya, jangan mabok ya, jangan gibah ya. Kita tinggalin semuanya karena kita tahu itu hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Maka kita termasuk udah berperilaku zuhud, kata Imam Ahmad bin Hambal. Tapi zuhudnya ini masih zuhud kelas awam. Nah, kemudian naik tingkatan, wasani tarkul fuduli minal halali, meninggalkan yang berlebihan daripada sesuatu yang halal. Wahwa zuhdul khawasi, ini zuhudnya orang yang khusus, yang halal tapi yang berlebihan kita tinggalin. Contohnya yang tadi, emang kebutuhan kita mah cuman segitu doang, cuman 300.000, ya maka yang kita ambil cuman 300.000, walaupun diberikannya 1 juta, semisal begitu ya. Oh, kalau kita udah mampu berperilaku seperti ini, oh ini masuk kepada kategori orang yang zuhud, kategorinya khusus. Ada seorang kiai daerah Jawa Timur, ya, punya pondok, punya pesantren, mobilnya keren, Alphard, mobilnya keren, Alphard. Ya, bapak tahu dah harga Alphard berapa duit? Minimal banget kan 1 M, Alphard terbaru. Ya, itu mobil beliau tidak hanya menggunakan untuk
transportasinya saja. Dekat pondoknya punya sawah, itu sawah punya pondok, punya santri, emang dikelola. Satu waktu andongnya rusak yang dipakai buat ngangkut padi, ya. Nah kemudian padi-padi yang udah dipanen dimasukin ke dalam mobil Alphard tersebut. Wali santri yang ngelihat heran, Pak. Itu kiai mobil bagus-bagus dipakai buat membawa padi, bawa gabah. Emang gak ada yang lain? Kenapa kejadiannya kok bisa seperti itu? Kira-kira kita bisa nggak? Mobil kita bagus nih, ya. Innova, Venturer dah, ya. Kita bawa buat ngangkut barang-barang loakan. Kira-kira mau nggak? Kenapa kagak mau? Ya, kenapa kok kiai tersebut mau? Karena dunia nggak ditaruh di hati. Ini mobil kalau ditaruh di hati, ya, maka itu mobil bakal dirawat bener-bener, Pak. Dipoles apa segala macam sabanari. Nggak bakal mau dibuat ngangkut yang macem-macem. Kenapa? Mobil mewah. Tapi ini kiai bisa masukin gabah, masukin padi, diangkut pakai Alphard tersebut. Kenapa? Karena dunianya nggak ditaruh di dalam hati. Dia sadar bahwasanya ya elah mobil seberapa sih mahalnya. Kalau saya kebangetan ngerawatin mobil tersebut, maka saya udah dibudakin sama dunia, kan kurang lebih begitu, Pak. Ya. Tapi kelasan kita belum sampai situ mungkin, karena tingkatan zuhud kita menurut Imam Ahmad bin Hambal mungkin baru tingkatan yang pertama, zuhud awam. Kita baru timbang ninggalin yang halal-halal, yang haram-haram doang. Ya, kalau membatasi sesuatu yang halal belum kita bisa. Hidup kita masih pakai prinsip ekonomi. Ambil sebanyak-banyaknya, keluarin sedikit-sedikitnya. Tuh, begitu. Imbasnya hati kita masih ngepel sama yang namanya dunia. Dan ini penyakit kata Imam Al-Ghazali, kalau enggak buru-buru kita benahin gitu. Kemudian yang ketiga, tarku mayasgulu anillahi. Kata Imam Ahmad bin Hambal, jenis zuhud yang ketiga itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan kita dari mengingat Allah. Dan ini wahwa zuhdul arifina. Ini adalah zuhudnya orang-orang yang arif, ya, orang yang udah kenal sama Allah. Dia nggak mau menyibukkan sesuatu yang dapat menyebabkan ia berpaling dari Allah. Wah, belum kita sampai sini. Nih orang yang ini nih udah ngamalin hadis. Hadis yang mana? Hadis yang udah pernah dibahas di dalam Arba'in Nawawi. Ya, yang namanya orang muslim itu adalah tarkuhu malayaknihi, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya, apalagi yang dapat memalingkan hati kita dari Allah. Oh, berat banget ini Pak kelasnya, Pak. Kita masih doyan ngobrol, masih doyan ngopi bareng, masih doyan kongko. Apa itu salah? Nggak salah gitu. Nggak salah kok terkait sama hal ini. Tapi kita belum sampai pada tingkatan tersebut. Terkadang kita masih lalai, ya. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Baru azan, lon komat, kan begitu. Qomat datang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya baru komat, masih ada waktu ntar sholat, kan begitu. Sabab apa? Ya TV lah, ya HP lah, ya maka kita mungkin belum sampai pada tingkatan ini. Dan bukan berarti kita nggak bisa sampai pada tingkatan ini. Bisa kita pada tingkatan ini, ya kalau kita mau berusaha. Usahanya ada. Maka kata ulama, az-zuhdu khamsu khisalin mahmudah, lizuhdi khamsu khisalin mahmudah. Bagi perilaku zuhud ada 5 hal terpuji. Ini diantaranya syarat kalau kita mau belajar zuhud. Yang pertama, atiqatu anillahi ta'ala. Orang yang zuhud itu, dia itu udah percaya kepada Allah. Maksudnya percaya kepada Allah bagaimana? Gini, kata Imam Fudail bin Iyad, az-zuhdu
Asluz zuhdi huwa ridho anillahi ta'ala. Pongkolnya zuhud itu adalah ridho terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya ridho terhadap Allah bagaimana? Ridho dengan apa yang kita terima sekarang, daripada rezeki yang kita miliki pada saat ini. Nggak ngeluh. Dikasih rezeki sekian. Gini Pak, setiap orang punya rezeki. Itu pasti nggak? Pasti. Setiap orang yang hidup pasti punya rezeki. Tapi nggak semua orang punya gaji. Iya, nggak semua orang punya gaji. Tapi yang perlu kita ingat, setiap orang pasti punya rezeki. Dan apa yang kita miliki saat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima, yang harus kita syukuri. Artinya kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan, daripada nikmat ataupun musibah. Emang musibah rezeki juga, tergantung kita ngelihat dari sudut pandang mana. Dengan sebab musibah yang kita terima, kalau kita sabar, kan ganjarannya gede. Rezeki bukan? Rezeki. Kalau kita ngelihat dari sisi positif, artinya kita kudu ridho sama apa yang Allah berikan. Terkadang kita nggak ridho, nggak nerimain lantaran mindset kita begini. Mindset kita kudu punya apa yang kita mau. Maka kemudian kita panjatkan segala macam apa yang kita mau kepada Allah. Kemudian kita enggak diberikan, belum dikabul-kabul doa. Ya Allah, pengen punya Innova Venturer ya Allah. Ini doa dari 2019 sampai sekarang belum dikabul. Ya, padahal Pak, padahal Allah selalu memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Mindsetnya harus dirubah. Allah ngasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Jadi doa yang kita panjatkan sejak lama mungkin belum dikabul lantaran kita belum butuh. Bapak punya anak usia 3 tahun, 4 tahun dah, 5 tahun dah. Udah pentes ngomongnya itu, udah lancar ngomongnya. Dia ulang tahun. Kata bapak orang kaya, miliarder, bahkan kalau triliunan apa sih bahasanya? Ya begitu dah. Bapak punya duit banyak banget. Nanya, adek ulang tahun mau dikadoin apa? Aku mau Pajero Sport Pak. Kira-kira bapak beliin nggak? Kenapa nggak dibeliin? Padahal duit bapak banyak. Karena bapak bilang, lu belum butuh, Pajero Sport bakal apaan? Sama ketika Allah belum mengijabah doa kita, mindset kita pikir dulu, mungkin saya belum butuh. Dengan apa yang saya minta itu baru cuma kemauan saya, bukan kebutuhan saya. Kalau kita mikirnya begitu, insya Allah kita bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Alhamdulillah, masih mending saya masih punya mobil. Ya saya kadang lihat orang yang naik motor kesianan, kepanasan, kehujanan. Ya Allah, saya baru punya motor, masih mending saya masih punya motor. Saya kalau jalan kemana-mana agak cepat. Ya, nggak kayak orang yang pada naik sepeda, kasihan saya lihat. Mana betisnya gede-gede banget lagi, begitu. Capean ntar pulang kerja. Kata yang punya sepeda masih mending saya ada sepeda daripada mereka yang jalan kaki. Udah kepanasan, capek, berongkos pulang, kan begitu. Kalau kita terkait dengan masalah duniawi, lihatnya ke bawah. Tapi kalau ngelihat masalah ibadah, kudunya ngacanya ke atas. Jangan ibadah kita ngacanya ke bawah, masih mending gue sholat di akhir waktu daripada dia kagak sholat. Nah, rabe. Ya, kalau ngaca terkait dengan masalah agama, dengan masalah ibadah, lihatnya ngacanya ke atas. Ya Allah, dia bisa sholat di awal waktu, saya belum bisa, saya ngiri sama dia. Boleh ngiri macam itu, namanya ghibtoh. Kemudian yang kedua, at-tabarru anil khalqi. Kita harus membebaskan diri daripada makhluk. Bukan artian kita menyendiri, enggak. Jangan menggantungkan sesuatu kepada makhluk. Ini namanya menduakan Allah. Ya, kita menggantungkan sesuatu kepada makhluk, dijamin pasti kecewa.
Tapi ketika kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, jaminan kita nggak bakalan kecewa gitu. Kalau kita masih menggantungkan diri kepada makhluk, ini belum masuk ke dalam kategori zuhud gitu. Saya kerja, emang apa sih kerja? Kalau saya nggak kerja, ntar Pak Ibnu nggak gaji saya, gitu. Emang apa sih? Kalau nggak digaji, kalau saya nggak digaji, susah dah segala macamnya. Saya butuh duit ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini segala macam. Nah, maka kalau ada Pak Ibnu saya bayar-bayarin. Pokoknya saya harus berpenampilan baik kalau ada Pak Ibnu. Begitu. Ya, ini kan masih menggantungkan diri kepada sesuatu, kepada makhluk, gitu. Yang ketiga, al-ikhlasu bil amali, ikhlas terhadap beramal, ya. Maksudnya bukan cuma beramal sedekah. Ketika kita berperilaku, ya kita kudu ikhlas. Al-amalu bila alaqatin. Kita beramal, kita berperilaku dengan tanpa menggantungkan sesuatu. Artinya ikhlas karena Allah. Saya ngajar ikhlas aja, mau dibayar mau kagak terserah. Ya, kemudian kita kerja, ya terserah. Yang penting ini amal saya untuk kepentingan masjid. Perkara ntar saya mau digaji mau enggak, terserah Allah. Yang penting saya dapat ganjaran dari Allah. Yang kedua, wa qaulun bila tomain, berbicara tanpa perlu simpati. Jangan mentang-mentang kita pintar bicara, pembicaraan kita pengennya didengar sama orang, pengennya dipakai sama orang. Nggak perlu, terserah. Yang penting kita utarakan selama omongan itu benar, mau dipakai nggak dipakai, gugur kewajiban kita udah mengingatkan. Yang ketiga, wa izun bila riyasati, kemuliaan tanpa mencari pangkat. Ini yang susah. Orang kalau udah didengar, kemudian dipandang, biasanya pengen punya pangkat. Ini yang berapa? Yang agak susah sekarang nih, model-modelan kayak begini gitu. Makanya nyari pemimpin yang zuhud itu penting banget. Ya, ada seorang Arab Badui di Basrah nanya kepada penduduk Basrah, ya, siapa pemimpin kalian? Penduduk Basrah jawab, yang mimpin kami itu Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, kenapa kalian mau dipimpin sama Imam Hasan Al-Basri? Emang dia pantas jadi pemimpin? Lantaran apa? Dijawab, lantaran ilmunya bagus dan dia tidak mementingkan harta kami. Hasan Al-Basri tidak menginginkan harta yang kami punya. Apa kata itu orang Arab Badui? Bagus, pantas dia dijadiin pemimpin. Masih ada nggak yang begitu? Ya, itu pemimpin yang zuhud. Udah nggak mau lagi ngeliat harta. Yang penting kepentingan kita bersama ini jalan di depan. Kepentingan negara ini selalu diutamakan. Perkara duit, saya kagak butuh duit ente. Yang penting, ayo kita jalan sama-sama bangun negeri ini. Oh, susah Pak. Udah susah, sekarang udah banyak buat kepentingan Pak. Wazhad fima indan nas, dan berzuhudlah fima indan nas, terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya orang punya itu kita jangan kepengen, jangan ngirian. Ya, jangan ngirian. Orang punya mobil, alhamdulillah, kita biasa-biasa aja, nggak usah ngiri. Kalau kita biasa-biasa aja ketika mereka punya mobil, artinya nggak ngiri. Kira-kira orang demen gak sama kita? Pasti demen Pak. Dia punya itu, alhamdulillah, syukur ya punya gituan, alhamdulillah banget. Kita nggak pengen, kita nggak ngiri, ya. Nggak ada kita usaha untuk menjatuhkan dia biar dia nggak punya, biar hal tersebut jatuhnya ke kita. Ya Allah, jangan sampai si Fulan punya mobil itu. Kalau emang dia udah punya, hilangin, biar saya aja yang punya, biar satu komplek cuman saya doang yang punya itu. Kira-kira kalau ada orang begini digedegin apa kagak? Pasti digedegin, ya. Itu namanya hasud. Dan perbuatan hasud ini berabe. Al hasadu yakulul hasanati, al hasadu takulul hasanati kama yakulun al hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Kata Rasul, hasad itu memakan seluruh kebaikan yang kita punya, layaknya api yang membakar kayu bakar. Sholat Bapak ya yang banyak, haji Bapak, umroh Bapak yang berkali-kali, sedekah Bapak yang udah Bapak keluarin, itu kalau di hati kita punya sifat hasad, dengki sama orang, itu semuanya hapus Pak, hilang.
layaknya api yang membakar kayu bakar. Ini Rasul yang bilang. Maka jauhin yang namanya sifat hasud kalau kita mau dicintai oleh manusia. Dari hasud itu, hasud yang diperbolehkan cuma dua. Kata Rasul, hasud, ngiri terhadap orang yang dikasih oleh Allah ilmu tentang Al-Quran, dan Al-Quran itu senantiasa dia baca baik siang hari atau malam hari, kita boleh tuh ngiri sama yang begitu. Yang kedua, ngiri sama orang yang diberikan harta oleh Allah dan harta tersebut dia habiskan di jalan Allah baik siang ataupun malam. Boleh ngiri sama yang dua begitu. Kita dengar tetangga kita saban jam 2 pagi kok dengar suara keran kericikan, dalam hati kita, nih tetangga kita saban malam sholat malam mulu. Ya Allah, saya pengen banget ibadah kayak begitu. Kan ngiri namanya. Ya, itu namanya gibetoh. Gibetoh itu iri yang diperbolehkan. Ya Allah, di duitnya banyak banget. Walhasil dengan duitnya dia banyak ngamal di masjid. Dia banyak bantu orang-orang miskin, orang fakir, anak-anak yatim di sekolahin. Saya pengen banget punya duit banyak kayak begitu, biar saya bisa ngikutin jalannya dia untuk mendidik anak-anak yatim, nyedekahin ke sono kemari, bangun masjid dan segala macam. Itu namanya gibetoh. Gibetoh itu adalah hasud yang diperbolehkan oleh agama, bahkan menjadi sunnah manakala yang kita iriin perkara sunnah, dan jadi wajib manakala yang kita iriin adalah perkara wajib. Contoh, Pak Haji Ibnu kalau sholat tepat waktu mulu, jamaah mulu, saya ngiri dah. Saya sebagai yang muda kok belum bisa begitu, saya pengen banget begitu. Maka gibtoh tersebut wajib hukumnya, karena kita ngiri terhadap suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan ibadah wajib. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidah hasanah. Inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan